teman-teman semuanya, kenalin nama aku Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Aku adalah seorang personal finance enthusiast yang sudah belajar saham dan juga berinvestasi di dunia saham selama 6 tahun. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lagi, series intip karir maupun series belajar atau cerita investasi bareng Sonia. Di kesempatan kali ini aku akan jawab DM dari teman-teman aku yang di Instagram. Mereka pada tanya, "Son, kamu investasi di saham luar negeri nggak sih?" The answer is yes, I invest, tapi dikit banget. Jadi kayak baru kecil banget deh gitu, jauh dibandingin saham Indonesia. Terus teman-teman juga banyak yang tanya dan tertarik nih sama investasi saham di luar negeri. Kamu pakai apa sih, Son? Pakai aplikasi atau sekuritas apa? Kayak gitu. Jadi hari ini aku mau jelasin overview-nya, kayak basic overview-nya tentang investasi saham di luar negeri. Jadi saham yang aku invest di luar negeri itu adalah saham US atau United States. Dan aplikasi yang aku pakai itu adalah GoTrade. Teman-teman bisa cari di Google Play Store ataupun di App Store ya. Nah, setelah teman-teman download itu, teman-teman itu bisa investasi jual beli saham United States atau US melalui aplikasi GoTrade itu. Tapi aplikasi GoTrade ini kalau misalnya teman-teman mau daftar biar nggak masuk ke waiting list, itu teman-teman perlu yang namanya kode invitation atau invitation code. Jadi sistemnya itu kayak Clubhouse kalau teman-teman tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat invitation code-nya, baru teman-teman bisa masuk dan juga registrasi di GoTrade itu. Kebetulan aku kan juga udah ada di dalam GoTrade, jadi aku sebenarnya punya kode investasi. Kalau misalnya teman-teman butuh kode investasinya, nanti aku taruh di kolom komentar aja ya, biar teman-teman bisa pakai dan juga daftar di GoTrade. Sebelumnya disclaimer dulu, jadi aku buat video ini itu bukan ajakan, bukan anjuran, bukan kayak ngepom-pom juga tentang saham United States ataupun harus investasi di GoTrade, karena aku juga nggak di-endorse kan sama GoTrade gitu. Jadi ya aku cuma mau sharing aja, mau jawab pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya ditanya recommended or not gitu ya, teman-teman dengerin aja cerita aku gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa ambil kesimpulan sendiri kali ya, karena keputusan investasi kan sebenarnya tanggung jawab di masing-masing orang. Jadi kalau misalnya sahamnya naik, ya syukurlah. Kalau sahamnya turun, teman-teman nggak boleh nyalahin orang lain yang review aplikasinya itu, gitu. Oke, jadi aku mau cerita dulu, kenapa sih aku investasi di GoTrade gitu. Sebenarnya simple sih, karena yang pertama, itu aku dapat exposure ke saham-saham luar negeri yang udah besar-besar dan terkenal. Misalnya teman-teman tahu ada Google, ada Apple, ada Facebook, lalu Microsoft, Amazon, terus juga Starbucks, McDonald's, Accenture, dan masih banyak lagi gitu. Yang kedua itu sebenarnya buat diversifikasi aja sih, sama belajar-belajar aja gitu kan. Kalau diversifikasi karena ya selama ini kan investasinya di saham Indonesia, pengen coba-coba gitu untuk investasi di saham luar negeri. Tapi karena disclaimer juga nih, aku tuh masih baru, jadi kayak baru 1 bulan. Jadi memang aku masukin uang tuh baru kecil dulu. Nanti ketika aku udah paham, baru aku tambahin sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, sebenarnya GoTrade itu aplikasinya siapa sih? Jadi GoTrade itu sebenarnya nama lainnya adalah TRH Securities. Ini tuh adalah sekuritas yang ada di Labuan Companies Act 1990 yang ada di Malaysia. Nah, Labuan Financial Service Authority itu tuh mereka yang mengatur, jadi kayak lembaga pengatur dan juga mengelola dan juga mengawasi gitu kan. Fungsinya sebenarnya sama sih kayak OJK, tapi ini itu ada di Malaysia karena perusahaan sekuritas ini itu basisnya di Malaysia dan belum diawasin sama OJK. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, teman-teman kan pasti tanya nih, investasi di saham-saham luar negeri gitu, itu minimalnya berapa sih gitu kan? Mahal apa enggak sih Kak? Gitu kan. Nah, sebenarnya minimalnya tuh kecil banget teman-teman. Kalian bisa investasi di satu jenis saham nih, misalnya mau di saham Google. Itu hanya dengan $1 USD aja. Jadi 15.000 tuh teman-teman udah bisa investasi di saham luar negeri. Karena uniknya investasi di GoTrade ini, teman-teman itu bisa investasi fractional shares, dalam artian nggak harus satu lembar saham atau satu lot saham gitu, tapi teman-teman bisa invest kayak 0,0001 misalnya kayak gitu, atau 0,001 atau 0,00001 gitu. Jadi kayak bisa jumlahnya tuh pecahan gitu, jadi kayak kecil-kecil gitu teman-teman bisa. Nah, terus abis ini aku pengen review kali ya pro dan juga kontranya dari aplikasi GoTrade selama aku pakai aplikasi GoTrade ini 1 bulan, kira-kira pro-nya apa aja dan juga kontranya apa aja. Tapi mungkin aku mau tunjukin dikit dulu kali ya. Jadi aplikasi GoTrade-nya itu kayak gini teman-teman tampilannya. Di home-nya itu seperti ini.
Nanti aku screen capture kali ya, karena ini nggak kelihatan gitu kan. Terus di sini itu juga ada kayak portofolio aku. Jadi kayak naik seberapa besar gitu kan selama ini. Terus juga di bawahnya itu ada harga sahamnya, posisi saham sekarang. Ini misalnya aku investasi di beberapa jenis saham gitu kan. Terus di sini itu juga teman-teman mudah banget sih untuk penggunaannya, karena langsung masuk ke pro dan juga kontranya ya. Pro-nya atau kelebihannya yang pertama, yaitu platform usernya ini tuh user friendly gitulah platformnya. Jadi kayak simple, mudah dipahami, dan juga menarik. Compare to misalnya ada aplikasi sejenis itu yang namanya Passfolio. Ini kalau GoTrade itu jauh lebih user friendly dari platformnya. Nah, yang kedua itu kelebihan dari aplikasi GoTrade ini adalah mereka ini tuh registrasinya mudah dan juga cepat. Karena teman-teman bisa langsung download aja di Google Play Store maupun di Apple Store. Nah, yang ketiga itu aplikasi ini tuh tidak memerlukan VPN. Nah, yang keempat itu juga di aplikasi GoTrade ini tidak ada fee jual, fee beli, dan juga tidak ada biaya bulanan. Kalau teman-teman investasi di saham-saham Indonesia, biasanya kan kena yang namanya fee jual atau fee beli, yang pernah aku bahas di video aku yang sebelumnya. Jadi misalnya fee jual itu 0,15% misalnya, atau 0,30% gitu. Teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, bisa lihat video-video aku yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kelebihan dari aplikasi GoTrade yang kelima yaitu yang tadi aku bilang, jadi teman-teman bisa beli mulai dari 1 USD aja atau 1 US dollar. Dan yang keenam itu teman-teman bisa punya exposure ke saham-saham yang terkenal di luar negeri dan juga saham-saham digital. Jadi contohnya misalnya teman-teman bisa dapat exposure ke saham Google, saham Amazon, saham Microsoft, Facebook, dan lain-lain. Nah, selain itu dari 6 pro atau 6 kelebihan aplikasi GoTrade yang aku amati selama ini, ada juga nih teman-teman kelemahannya gitu kan. Jadi kelemahan dari aplikasi GoTrade ini menurut aku adalah biaya withdrawal atau penarikan withdrawal fee-nya itu cukup besar. Jadi sekali teman-teman menarik itu withdrawal fee-nya adalah 12 US dollar. Jadi disarankan teman-teman itu nggak kayak masukin uang habis itu ditarik, masukin lagi, ditarik lagi, karena mahal kan. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya mau coba-coba untuk investasi di aplikasi GoTrade ini, aku saranin teman-teman memang punya uang yang tidak dipakai dalam waktu dekat. Jadi untuk jangka panjang gitu sih. Karena lumayan juga kan, kena 12 US dollar. Tapi compare to aplikasi lain yang misalnya Passfolio itu yang aku tahu withdrawal fee-nya adalah 35 dolar. Jadi kayak hampir 3 kalinya kan, lebih besar. Gitu sih teman-teman. Jadi mungkin di video kali ini aku cukup sampai sini dulu untuk jelasin tentang investasi di saham luar negeri menggunakan aplikasi GoTrade. Di kesempatan-kesempatan berikutnya kalau ada yang tertarik lagi untuk tanya-tanya, teman-teman boleh tanya di kolom komentar ya, biar nanti aku akan sharing atau aku akan bawa teman-temanku juga yang investasi di platform ini dan kita akan sharing-sharing bareng tentang investasi saham di luar negeri. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman ataupun keluarga kalian yang sekiranya membutuhkan video ini ya. Dan juga jangan lupa buat subscribe, karena akan masih ada video-video lain lagi di minggu-minggu berikutnya. Thank you for listening, thank you for watching, stay happy, stay humble, and stay healthy.